Berjumpa lagi sahabat Bude Yanti dan Bapak Yanto. Saat ini kita akan kembali dilanjutkan dengan perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan yang pada akhirnya memutuskan untuk menempuh jalur api setelah kehilangan klon dewa asli dengan tekad yang kuat. Xiaoyan bergegas menggunakan jiwa gua void miliknya menuju tempat api tersebut berada. Namun, tepat ketika Xiaoyan meninggalkan gua tempat pengasingannya dan bergerak menuju ke benua asal naga, sebuah peristiwa lain sedang berlangsung di perbatasan dunia sensi yang luas tanpa batas, di wilayah tempat hukum-hukum alam saling bertaut dan kehampaan membentang tanpa ujung. Tampak sebuah titik hitam kecil dari kejauhan, namun saat didekati titik itu ternyata merupakan sebuah kapal raksasa yang ukurannya bahkan sebanding dengan sebuah bintang. Kapal berbentuk persegi itu berdiri kokoh di tengah kehampaan. Permukaannya dipenuhi dengan simbol-simbol kuno dan formasi yang rumit. Kapal tersebut perlahan memasuki wilayah sensi dan membawa aura menindas yang luar biasa. Di bagian terdalam kapal itu terdapat sebuah aula besar yang dipenuhi dengan simbol yang tak terhitung jumlahnya. Energi kehampaan mengalir dari setiap sudut ruangan di atas singgasana yang menjulang tinggi duduk Tuan Su seorang diri. Di hadapannya melayang segumpal kabut kacau yang terus-menerus berputar. Di dalam kabut itu, inti-inti bintang berputar tanpa henti, sementara serpihan ruang dan waktu terus muncul lalu menghilang. Jari Tuan Su mengetuk sandaran singgasananya secara perlahan dan setiap kali ketukan menghasilkan gema berat yang seolah berkomunikasi secara diam-diam dengan kabut kacau tersebut. Setelah beberapa saat, ketukan itu juga tiba-tiba berhenti. Mata Tuan Su sedikit menyipit, sementara kabut kekacauan di hadapannya mulai bergolak semakin hebat. Tuan Su menatap lurus ke arah kabut sebelum mengajukan pertanyaan yang telah lama mengganggu pikirannya. Tuan Su ingin mengetahui peluang jika dirinya turun tangan secara pribadi untuk menghabisi reinkarnasi yang mulia. Kabut kacau itu pun langsung menyusut dan cahaya bintang di dalamnya berkedip-kedip dengan liar. Tak lama kemudian, dua simbol kuno muncul di permukaannya dan menunjukkan hasil perhitungan. Peluang keberhasilannya ternyata hanyalah 10%. Jawaban itu membuat Tuan Su seketika terjekut. Sebelumnya Tuan Su memperkirakan peluang kegagalan hanya sekitar 10% jika turun tangan sendirian. Namun sekarang hasil deduksi justru menunjukkan bahwa peluang kemenangannya hanyalah 10%. Perubahan yang begitu drastis jelas tidak masuk akal karena kekuatan Tuan Su sama sekali tidak bertambah ataupun berkurang. Kecurigaan pada akhirnya segera muncul di benaknya. Jika peluang keberhasilannya menurun sejauh itu, maka hanya ada satu kemungkinan. Yang mulia pasti sedang berada dalam kondisi yang tidak normal atau mengalami sesuatu yang menyebabkan nasib masa depan berubah secara besar-besaran. Tuan Su kembali pada akhirnya mengajukan pertanyaan lain. Kali ini Tuan Su ingin mengetahui hasilnya jika hanya mengirim avatar untuk melaksanakan pembunuhan. Kabut kacau pada akhirnya kembali bergetar hebat. Benang-benang takdir yang tak terhitung jumlahnya setampak saling bertabrakan lalu terputus. Proses deduksi kali ini berlangsung lebih lama daripada sebelumnya, dan setelah beberapa saat rune-rune baru akhirnya muncul. Peluang keberhasilan pada saat ini mencapai 90%. Tatapan Tuan Su pada akhirnya berubah dingin. Hasil itu semakin memperkuat dugaan Tuan Su. Jika dirinya tidak mengalami peningkatan kekuatan, maka satu-satunya alasan perubahan besar itu adalah karena kondisi yang mulia telah melemah atau sedang terkena pengaruh tertentu yang membuat nasibnya berubah. Tuan Su pada akhirnya merasa semakin tertarik. Dengan sebuah pikiran, dua sosok telanjang tiba-tiba muncul di belakang singgasananya. Wajah dan tubuh mereka identik dengan Tuan Su. Tuan Su kemudian menyentuh dahinya dan mengirimkan dua berkas cahaya ke dalam tubuh kedua sosok tersebut. Dalam sekejap mata kosong mereka pada akhirnya memperoleh kesadaran. Aura mereka berubah dan menjadi sama seperti Tuan Su, tenang, dingin, namun menyimpan kegilaan yang sulit dijelaskan. Tidak lama kemudian, Xuan King memasuki aula dengan kecepatan tinggi.
Tubuh Suan King dibalut armor Dewa Void yang memancarkan aura kuat. Setelah tiba di hadapan singgasana, Suan King segera memberi hormat kepada Tuan Su. Dengan suara berat, Tuan Su menyatakan bahwa waktunya telah tiba untuk menghabisi Yang Mulia. Tuan Su memerintahkan Suan King membawa 100.000 elit Taiksu beserta 2 avatar miliknya untuk melakukan pencegatan dan pembunuhan. Tuan Su menegaskan bahwa misi tersebut tidak boleh gagal dalam keadaan apapun. Tubuh Suan King sempat membeku untuk sesaat, keraguan melintas di matanya. Sebagai mantan ahli strategi alam Taisu, Suan King memahami dengan jelas betapa mengerikannya sosok Yang Mulia. Namun, Suan King juga tahu bahwa menolak perintah Tuan Su adalah hal yang mustahil. Karena itu Suan King hanya bisa menerima tugas tersebut dengan hormat. Tuan Su kemudian menghadiahkan pedang pemusnah jiwa Void pengejar jiwa miliknya kepada Suan King. Pedang panjang berwarna ungu kehitaman melayang di udara dan berhenti tepat di depan Suan King. Saat menerima pedang itu, Suan King merasakan tekanan yang luar biasa. Tuan Su secara tidak langsung menyatakan bahwa Suan King harus membawa pulang kelapa Yang Mulia atau kehilangan nyawanya sendiri. Meskipun menerima perintah, Suan King masih memiliki satu pertanyaan yang penting. Suan King menjelaskan bahwa dirinya belum mengetahui lokasi pasi Yang Mulia. 9 alam terlalu luas untuk dicari secara membabi buta. Oleh karena itu, kemanakah ia harus mencari? Mendengar hal itu, Tuan Su pun segera menjelaskan, dan setelah memperoleh penjelasan itu, Suan King menerima perintah sepenuhnya lalu meninggalkan aula. Selanjutnya tatapan Tuan Su terus mengikuti kepergian Suan King. Meski telah mengirim pasukan besar, perasaan gelisah masih tersisa di dalam hati Tuan Su. Tuan Su merasa perlu menyiapkan langkah tersembunyi lainnya untuk berjaga-jaga. Saat memikirkan hal itu, Tuan Su tidak dapat menahan rasa kesal terhadap penguasa ilusi yang telah berkhianat pada saat-saat terakhir. Menurut Tuan Su, tindakan itu benar-benar tidak berguna dan hanya memperumit keadaan. Sementara itu, jauh di benua asal naga, Xiao Yan diam-diam melayang di luar sarang naga. Angin khas wilayah naga berhembus lembut melewati tubuh Xiao Yan. Dengan bantuan giok tersembunyi, seluruh aura Xiao Yan tersamarkan sempurna sehingga tidak ada seorang pun yang dapat merasakan keberadaannya. Tatapan Xiao Yan menembus lapisan awan yang dipenuhi aura naga dan langsung menuju bagian terdalam sarang naga. Di sana Xiao Yan merasakan aura yang sangat dikenalinya. Long Yi sedang duduk bersila sambil berkultivasi. Darah naga murni berputar mengelilingi tubuh Long Yi dan di sekelilingnya berdiri beberapa wanita naga yang menatap Long Yi dengan penuh kekaguman tanpa sedikit pun berusaha menyembunyikannya. Di dekat mereka bau-bau yang memiliki garis keturunan naga emas merah sedang berjaga-jaga. Semburan api kecil keluar dari hidung bau-bau dari waktu ke waktu. Jelas terlihat bahwa Bau dan Long Yi telah menjadi sahabat yang sangat akrab. Melihat keadaan itu, ketegangan di hati Xiao Yan pada akhirnya menghilang. Xiao Yan merasa tenang setelah memastikan Long Yi selamat dan berada di dalam lingkungan yang aman. Setelah itu, Xiao Yan menyimpan giok tersembunyi dan tidak lagi menyembunyikan keberadaannya. Xiao Yan melangkah maju dan muncul langsung di atas sarang naga. Begitu aura Xiao Yan terungkap, sebuah tatapan tajam seperti pedang langsung menembus awan dari dalam kedalaman sarang naga. Bersamaan dengan hal itu, suara agung yang menyerupai guntur bergema dari segala arah. Di bagian dalam sarang naga, Suan Huang yang sedang dikelilingi banyak wanita segera menyadari kedatangan tamunya. Sementara itu, Xiao Yan memberi hormat dan menyampaikan permintaan maaf karena telah mengganggu Suan Huang. Mendengar suara Xiao Yan, wajah Suan Huang langsung dipenuhi dengan kegembiraan. Karena terlalu terjek, Suan Huang bahkan tidak menyadari keadaannya sendiri. Hingga Xiao Yan memberi isyarat halus agar Suan Huang lebih memperhatikan penampilannya. Barulah setelah itu Suan Huang tersadar dan segera mengenakan baju zira. Setelah itu,
Xuan Huang menjelaskan bahwa ras naga memang tidak memiliki kebiasaan berpakaian seperti manusia sehingga hal tersebut dianggap biasa di kalangan mereka. Kemudian Xuan Huang menanyakan alasan Xiao Yan kembali ke sarang naga. Xuan Huang menduga bahwa masih ada kekhawatiran Xiao Yan terhadap Long Yi. Xiao Yan mengakui bahwa dirinya memang sedikit mengkhawatirkan Long Yi. Tetapi tujuan utama kedatangannya kali ini adalah urusan lain yang jauh lebih penting. Xiao Yan menjelaskan bahwa pertempuran besar akan segera terjadi. Karena itu, Xiao Yan ingin meminjam jantung api dari dunia gunung dan laut untuk sementara waktu dan berjanji akan mengembalikannya setelah keadaan stabil. Mendengar permintaan tersebut, Xuan Huang mengingat bahwa dirinya pernah mendengar tentang jantung api. Namun karena klan naga tidak memiliki hubungan erat dengan kekuatan api, pengetahuan mengenai benda itu sangat terbatas. Meski begitu, Xuan Huang menegaskan bahwa dirinya akan membantu Xiao Yan semaksimal mungkin. Setelah berpikir sejenak, Xuan Huang menyatakan bahwa klan Phoenix jauh lebih memahami kekuatan api dibandingkan ras manapun. Oleh karena itu, Xuan Huang memutuskan untuk segera menemui fungsi dan meminta bantuan klan Phoenix dalam mencari keberadaan jantung api untuk Xiao Yan. Xiao Yan pun segera menyetujui usulan tersebut. Dengan mengangkat tangannya, Xiao Yan pada akhir menggunakan jiwa void untuk merobek ruang dan menciptakan celah spasial. Sebelum berangkat, Xuan Huang sempat bertanya apakah Xiao Yan tidak ingin menemui Long Yi terlebih dahulu. Xiao Yan menggelengkan kepala. Xiao Yan merasa tidak perlu mengganggu kultivasi Long Yi yang sedang berjalan lancar. Setelah memastikan Long Yi aman, itu sudah cukup bagi Xiao Yan. Akhirnya sesaat kemudian, Xiao Yan dan Xuan Huang melangkah bersama ke dalam celah spasial dan menghilang dari sarang naga. Singkat cerita, setelah akhirnya kembali ke wilayah klan Phoenix, Xiao Yan dan Xuan Huang menyaksikan hamparan darat Tarano luas yang menjadi tempat tinggal ras kuno tersebut. Meskipun ukurannya masih lebih kecil dibandingkan dengan benua asal naga, wilayah itu tetap membentang tanpa batas yang terlihat. Di kejauhan berdiri hutan purba yang menjulang tinggi dipenuhi dengan pohon-pohon aneh yang memancarkan energi atribut api yang sangat kaya. Batang pohon-pohon itu berwarna merah keemasan seperti logam yang ditempa ribuan kali sementara daun-daunnya terus menyala oleh api spiritual yang tidak pernah padam. Seluruh kawasan itu menjadi simbol kejayaan dan kekuatan dari klan Phoenix. Jejak pertempuran yang sebelumnya terjadi telah sepenuhnya menghilang dan kehidupan kembali memenuhi setiap sudut wilayah tersebut seolah tidak pernah terjadi konflik apapun. Tidak lama setelah Xiao Yan dan Xuan Huang tiba, Feng Xi juga pada akhirnya muncul. Rambut panjang berwarna merah keemasan miliknya berkilau di tempat cahaya, sementara tatapan matanya yang dalam menunjukkan rasa hormat kepada kedua tamu penting tersebut. Feng Xi terlebih dahulu menyampaikan permintaan maaf karena tidak sempat menyambut mereka lebih awal, dibandingkan klan naga yang terkenal kasar dan penuh semangat. Anggota klan Phoenix memang jauh lebih elegan dan tenang, bahkan sebagai seorang pria, penampilan Feng Xi memiliki ketampanan yang nyaris menyaingi kecantikan seorang wanita. Sementara itu, di sisi lain, Xuan Huang tidak ingin membuang waktu dan langsung menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Xuan Huang mengatakan bahwa Xiao Yan datang untuk mencari jantung api demi mempersiapkan diri menghadapi pertempuran besar yang akan segera tiba. Karena klan naga tidak terlalu memahami kekuatan api, mereka akhirnya datang meminta bantuan kepada klan Phoenix. Mendengar hal itu, Feng Xi sedikit mengangkat alisnya. Feng Xi menjelaskan bahwa jantung api merupakan salah satu kekuatan primordial dunia gunung dan laut. Secara logika, benda semacam itu seharusnya tidak pernah dibawa keluar dari dunia tersebut. Mendengar hal itu, Xiao Yan segera menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin meminjamnya untuk sementara waktu. Setelah keadaan kembali damai dan ancaman besar berhasil diselesaikan, Xiao Yan berjanji akan mengembalikan jantung api ke tempat asalnya. Feng Xi menyatakan bahwa dirinya mempercayai karakter Xiao Yan sepenuhnya.
Fangs bahkan mengakui bahwa tanpa bantuan Xiaoyan sebelumnya, dunia gunung dan lautan kemungkinan besar sudah tenggelam dalam peperangan besar yang menyebabkan banyak ras musnah. Namun ketika membahas jantung api, Feng Xi menjelaskan bahwa klan Phoenix memang memiliki salah satu jantung api terkuat yang berada dalam 3 peringkat teratas. Sayangnya api tersebut adalah api kehidupan yang menjadi sumber keberlangsungan seluruh klan Phoenix sehingga sama sekali tidak dapat dipinjamkan. Mendengar penjelasan itu, Xuan Huang langsung menunjukkan ketidakpuasan. Xuan Huang merasa Feng Xi hanya mencari alasan untuk menolak meminjamkan api tersebut. Namun, Xiaoyan justru pada saat ini tetap tenang. Xiaoyan memahami posisi fungsi karena jantung api seperti itu memang merupakan fondasi sebuah ras besar dan tidak mungkin dipinjamkan begitu saja. Xiaoyan pun berkata bahwa Feng Xi tidak perlu merasa bersalah. Jika api tersebut merupakan pelindung utama klan Phoenix, maka keputusan untuk tidak meminjamkannya adalah hal yang wajar. Xiaoyan lanjut berkata bahwa Xiaoyan akan mencari alternatif lain. Melihat Xiaoyan yang menerima keputusan itu dengan lapang dada, Feng Xi segera menghentikan mereka yang hendak pergi. Namun ketika Xuan Huang mengira Feng Xi telah berubah pikiran, Feng Xi justru menjelaskan bahwa dirinya tetap tidak bisa meminjamkan api kehidupan tersebut. Hal itu membuat Xuan Huang pada akhirnya semakin kesal. Akan tetapi, Feng Xi segera melanjutkan penjelasannya. Feng Xi berkata bahwa meskipun api kehidupan tidak dapat dipinjamkan, jauh di dalam wilayah klan Phoenix terdapat api lain yang jauh lebih luar binasa. Api itu dikenal sebagai api dunia pembakaran primordial, jantung api nomor 1 di seluruh dunia gunung dan lautan. Begitu mendengar nama itu, mata Xiaoyan langsung berbinar. Xiaoyan segera meminta Feng Xi untuk membawanya ke tempat tersebut. Sebenarnya sejak memasuki wilayah klan Phoenix, Xiaoyan memang sudah merasakan keberadaan aura api primordial yang sangat kuat. Namun, aura itu berbeda dari api dunia pembakaran primordial yang sedang dibicarakan, yang berarti api tersebut tersembunyi di tempat yang jauh lebih misterius. Feng Xi kemudian menjelaskan mengenai asal-usul api tersebut. Menurut catatan leluhur klan Phoenix, api dunia pembakaran primordial berada di bagian terdalam benua itu di sebuah ruang terpisah bernama Reruntuhan Abu. Ruang itu bahkan diyakini telah ada jauh sebelum dunia tercipta, sebelum daratan, maupun benua terbentuk. Meski demikian Feng Xi mengakui bahwa tidak ada anggota klan Phoenix saat ini yang pernah memasuki tempat tersebut. Berdasarkan catatan kuno, banyak leluhur berbakat klan Phoenix pernah mencoba memperoleh api itu, namun, seluruh usaha mereka berakhir dengan kegagalan, beberapa bahkan kehilangan nyawanya dalam reruntuhan abu. Feng Xi memandang Xiaoyan dengan serius dan mengingatkan bahwa resiko yang harus dihadapi sangatlah besar. Menurut Feng Xi, memperoleh jantung api yang kuat memang menggoda, tetapi kehilangan nyawa demi mengejarnya akan menjadi kerugian yang jauh lebih besar. Xuan Huang yang berdiri di sampingnya hanya mengangkat alis. Kini Xuan Huang menyadari bahwa Feng Xi ternyata tidak benar-benar menolak membantu, melainkan menawarkan sesuatu yang bahkan lebih berbahaya. Feng Xi kembali menegaskan bahwa belum pernah ada seorang pun yang berhasil mengendalikan api dunia pembakaran primordial. Karena itu kemungkinan keberhasilannya sangat rendah dan akan lebih aman jika Xiaoyan mencari jantung api lain sebagai pengganti. Namun Xiaoyan pada saat ini telah memikirkan berbagai kemungkinan dengan keberadaan pil ibu anak Yin Yang. Xiaoyan dapat menciptakan avatar untuk mencoba memasuki tempat berbahaya tersebut. Selain itu, Xiaoyan juga memiliki berbagai kartu tersembunyi yang memberinya peluang lebih besar dibandingkan dengan para pendahulu dari klan Phoenix. Kesulitan yang ada memang terasa luar binasa. Bagaimanapun juga, itu adalah jantung api peringkat pertama di seluruh dunia gunung dan laut. Namun justru karena itulah kesempatan seperti ini tidak mungkin muncul dua kali. Dalam hati Xiaoyan, api tersebut memiliki arti yang sangatlah penting.
Xiao Yan bahkan merasa bahwa memperoleh api dunia pembakaran primordial mungkin akan memungkinkan api pemusnahan menyala kembali sepenuhnya. Jika hal itu berhasil terjadi, maka Xiao Yan berpotensi menjadi penguasa pemusnahan yang baru. Dengan tekad yang semakin kuat, Xiao Yan menyatakan bahwa dirinya tetap ingin mencoba pergi. Xiao menjelaskan bahwa api tersebut adalah sesuatu yang selama ini dicari dan memiliki peranan sangat penting bagi masa depan Xiao Yan. Melihat keteguhan dalam mata Xiao Yan, Feng Xi akhirnya tidak berusaha membujuk lagi. Feng Xi menyatakan bahwa karena Xiao Yan telah mengambil keputusan dirinya akan menghormati pilihan tersebut, namun, Feng Xi juga menjelaskan bahwa dirinya tidak dapat ikut masuk ke dalam reruntuhan abu. Bahkan dengan tubuh kuat milik Xuan Huang sekalipun, memaksa masuk terlalu jauh hanya akan berakhir dengan kehancuran. Mendengar dirinya diragukan, Xuan Huang langsung menunjukkan ketidakpuasan, namun Feng Xi tidak menjawab dengan kata-kata. Sebagai gantinya, Feng Xi membuka mulut dan memuntahkan sebuah bola api yang melesat menuju tanah. Bola api itu langsung menembus lapisan bumi dengan mudah. Segala sesuatu yang disentuhnya meleleh dalam sekejap dan sebuah jalur menuju inti bumi segera terbentuk di hadapan mereka. Setelah itu, Feng Xi pada akhirnya segera memimpin jalan. Ketiga sosok tersebut bergerak cepat menyusuri lorong menuju ke aman bumi. Waktu berlalu cukup lama hingga mereka mencapai wilayah yang sangat dalam. Xiao Yan melepaskan kekuatan jiwanya untuk melakukan penyekelik. Tetapi anehnya tidak merasakan keberadaan api sedikit pun. Area di sekitarnya tampak kosong dan sunyi, dan pada saat itu juga Feng Xi berhenti. Di tangannya muncul sehelai bulu phoenix yang menyala terang dan dengan satu gerakan Feng Xi menebas ruang di hadapannya. Seketika sebuah retakan ruang terbuka di hadapan mereka. Gelombang panas mengerikan langsung menyebur keluar dari celah tersebut seolah mampu membakar langit dan bumi. Feng Xi kemudian menyerahkan bulu 5 warna kepada Xiao Yan. Feng Xi menjelaskan bahwa jika keadaan menjadi terlalu berbahaya dan Xiao Yan tidak mampu bertahan, Xiao Yan hanya harus menghancurkan bulu tersebut. Feng Xi berjanji bahwa ia akan menggunakan seluruh kemampuannya untuk menarik Xiao Yan keluar dari sana. Xiao Yan pun menerima bulu itu dan langsung menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Tanpa sedikit pun keraguan, Xiao Yan melangkah maju dan memasuki retakan ruang yang memancarkan panas mengerikan tersebut. Setelah Xiao Yan menghilang di dalam retakan, Feng Xi menoleh kepada Xuan Huang dan menanyakan apakah Xuan Huang juga ingin mencoba memasuki tempat itu. Pertanyaan tersebut membuat Xuan Huang yang sempat mengkhawatirkan Xiao Yan seketika tersadar. Namun sesaat kemudian Xuan Huang tertawa keras dan mengatakan bahwa dirinya tidak ingin mengganggu Xiao Yan yang sedang mencari jantung api. Xuan Huang menyebutkan bahwa dirinya memiliki beberapa teman lama di klan Phoenix yang sudah lama tidak ditemui dan berniat mengunjungi mereka. Begitu selesai menyampaikan alasan tersebut, Xuan Huang segera melangkah pergi dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, sosok Xuan Huang telah menghilang di tempat itu sebelum Feng Xi sempat mengatakan apapun lagi. Sementara itu, di sisi lain, setelah memasuki celah yang dibuka Feng Xi, Xiao Yan tiba di sebuah ruang kosong yang hampa. Tidak ada materi, tidak ada kehidupan, dan tidak ada sedikit pun aura makhluk hidup. Tempat itu tampak seperti kehampaan mutlak yang menelan segalanya. Namun di mata Xiao Yan, pemandangan yang terlihat sama sekali berbeda. Di seluruh ruang itu berkobar api yang tak terlihat dan tak berwarna yang memenuhi setiap sudut kehampaan. Meskipun tidak dapat dilihat oleh orang binasa, Xiao Yan mampu merasakan keberadaannya dengan sangat jelas. Api itu begitu mengerikan hingga Xiao Yan dapat merasakan bahwa satu langkah yang salah akan membuat tubuhnya langsung berubah menjadi abu. Meskipun memiliki 4 sumber api surgawi di dalam tubuhnya, Xiao Yan memahami bahwa tempat ini bukanlah dunia sensi. Jika mencoba melawan api tersebut secara langsung, resikonya sangatlah besar. Namun, sepanjang perjalanan kultivasinya,
Xiao Yan selalu memahami bahwa hidup dan mokat berjalan berdampingan, hanya dengan mempertaruhkan nyawa, seseorang bisa memperoleh secercah peluang. Xiao Yan menyadari bahwa selama bertahun-tahun tidak ada seorang pun yang berhasil mengendalikan api dunia pembakaran primordial. Fakta itu sendiri membuktikan bahwa api tersebut memiliki rahasia dan bahaya yang biasa di luar. Tanpa membuang waktu, Xiao Yan pada akhirnya mengeluarkan pil ibu anak yin yang telah dipersiapkannya. Setelah menelannya, sebuah klon energi yang identik dengannya muncul. Klon itu membawa seluruh esensi asli Xiao Yan dan segera bergegas menuju sumber api inti yang paling kuat yang dapat dirasakannya. Setiap langkah yang diambil klon tersebut langsung membakar pakaian di tubuhnya hingga lenyap. Xiao Yan tidak mempedulikannya dan terus melangkah maju. Api yang mengamuk dari berbagai arah menyerang tanpa henti. Sementara kekuatan api di dalam tubuh klon berusaha melawan tekanan yang datang dari lingkungan di sekitarnya, semakin jauh klon itu bergerak, semakin mengerikan tekanan yang diterimanya. Api tak terlihat tersebut bagaikan jutaan jarum tajam yang menusuk tubuhnya dari segala arah dan membakar daging serta darahnya tanpa ampun. Meskipun Xiao Yan berusaha sekuat tenaga mempertahankannya, klon itu hanya mampu bergerak sekitar 100 kaki sebelum akhirnya hancur menjadi abu. Hanya esensi jiwanya yang berhasil kembali ke dalam tubuh utama. Kegagalan itu tidak membuat Xiao Yan menyerah. Sebaliknya Xiao Yan mulai memurnikan pil ibu anak yin yang dan terus melakukan percobaan berulang kali. Setiap percobaan membuat klonnya mampu melangkah semakin jauh dari 100 kaki hingga beberapa ratus kaki lalu mencapai 1000 kaki. Jarak menuju inti api memang semakin dekat, tetapi metode itu masih belum cukup untuk merebut api dunia pembakaran primordial. Sambil merasakan kekuatan api yang luar binasa tersebut, Xiao Yan justru semakin bersemangat. Semakin kuat api itu, semakin besar keinginannya untuk menaklukkannya. Ketika melihat pil terakhir yang berhasil dimurnikan setelah seluruh bahan obat habis digunakan, Xiao Yan kembali menelannya dan menciptakan sebuah klon baru. Kali ini sebuah pemikiran muncul di benak Xiao Yan. Xiao Yan menyadari bahwa seluruh percobaan sebelumnya selalu gagal karena jauh di dalam hati. Xiao Yan tetap menganggap klon itu hanyalah sebuah klon. Karena itulah api yang berada di dalam tubuh Xiaoyan tidak pernah benar-benar terpicu pada klon tubuh yang hancur. Setelah memikirkan hal tersebut, Xiao Yan mengambil keputusan yang sangat berani. Xiao Yan memutus seluruh hubungan antara tubuh utama dan klonnya. Seluruh kemauan, keyakinan, dan kesadarannya dipercayakan sepenuhnya kepada klon tersebut. Tentu saja keputusan ini memiliki resiko yang besar. Jika klon tersebut berhasil dan mengembangkan kesadarannya sendiri, maka klon itu mungkin akan menolak kembali dan bahkan berusaha merebut tubuh utama. Untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut, Xiao Yan meninggalkan sebuah tanda jauh di dalam jiwa klon. Jika situasi memburuk benar-benar terjadi, tanda itu dapat diledakkan untuk menghancurkan jiwa klon tersebut. Setelah semua persiapan selesai, tubuh utama Xiao Yan sepenuhnya menyembunyikan auranya dan hanya mengamati dari kejauhan. Segala harapan kini diletakkan pada klon yang telah menjadi individu mandiri tersebut. Mata klon Xiao Yan dipenuhi semangat bertarung yang membara. Api berkobar di seluruh tubuhnya saat klon itu langsung melepaskan jiwa Void. Sosok jiwa Void muncul seketika di dalam inti tubuhnya. Namun begitu muncul, api mengerikan di sekitarnya langsung membakar tubuh fisik klon dengan kecepatan yang mencengangkan. Tanpa dukungan tubuh dewa asli alam leluhur, tubuh fisik yang digunakan saat ini jauh lebih lemah. Menyadar hal itu, klon Xiao Yan segera menamparkan dahinya dan menghancurkan bintang di dalam tubuhnya. Gelombang darah dan yang besar meledak keluar, tetapi bahkan kekuatan itu masih terasa tidak cukup. Meski demikian, tidak ada sedikit pun rasa takut di dalam mata Xiao Yan. Yang ada hanyalah kemarahan yang membara dan tekad yang tidak tergoyahkan. Tujuannya sangat jelas,
yakni Xiao Yan ingin menggunakan kekuatan api pemusnahan untuk mengguncang api dunia pembakar primordial dan menemukan peluang yang selama ini tersembunyi. Cahaya merah mulai berkedip di sekitar tubuh Xiao Yan dan langsung mengarah ke pusat kehampaan. Dengan tekad mutlak, Xiao Yan melepaskan seluruh kekuatan api pemusnahan. 3 inti api yang dimilikinya yaitu api abadi, 10 api iblis, dan api putih dituangkan sepenuhnya ke dalam api pemusnahan. Ketiga, sumber api itu menjadi bahan bakar yang membangkitkan kembali kekuatan mengerikan api pemusnahan. Tubuh fisik Xiao Yan hampir tidak mampu menahan tekanan tersebut. Semua terjadi dalam sekejap dan tidak ada lagi jalan mundur dan yang ada hanya keberhasilan atau kehancuran total. Sesaat kemudian, cahaya merah yang menyelimuti tubuh Xiao Yan lenyap dan berubah menjadi ledakan dahsyat yang mengguncang kehampaan. Raungan mengerikan juga bergema di seluruh ruang reruntuhan abu. Ledakan itu sempat memberikan sedikit jeda bagi tubuh Xiao Yan yang terus terbakar. Namun, serangan tersebut ternyata tidak cukup untuk menekan api dunia pembakaran primordial. Sebaliknya, ledakan itu seolah membangunkan kehendak api purba tersebut. Api tak terlihat yang memenuhi ruang segera mengamuk dan menyelimuti Xiao Yan dari segala arah dan berusaha membakarnya menjadi abu dalam satu tarikan nafas. Pada saat itu jugalah Xiao Yan akhirnya melihat wujud asli api dunia pembakaran primordial. Api itu tampak seperti sebuah singularitas gelap yang terus runtuh dan mengembang tanpa henti. Inti hitam pekat itu melahap seluruh materi yang berada di sekitarnya. Xian langsung memahami bahwa inilah api pertama dari dunia gunung dan lautan yang legendaris. Tubuh Xiao Yan mulai meleleh akibat panas yang tak terbayangkan. Xiao Yan dengan panik menjalankan teknik roh pagoda pemurnian untuk melawan kekuatan tersebut. Seluruh kekuatan di dalam tubuhnya digerakkan tanpa sisa. Namun semua usaha itu tampak sia-sia di hadapan api purba tersebut. Meskipun memiliki api pemusnahan, Xiao Yan belum mampu menguasai kekuatan sesungguhnya. Xiao Yan hanya mengetahui cara memanfaatkannya untuk sementara waktu. Xiao Yan merasa bahwa masih ada hukum dan rahasia tersembunyi di dalam api pemusnahan yang belum berhasil dipahaminya. Namun pada saat seperti ini tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal tersebut. Api dunia pembakar primordial sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menerima Xiao Yan. Kobaran api yang terus memancar dari inti gelap itu menunjukkan kesombongan dan kekuatan yang melampaui segalanya. Mungkin karena alasan itulah tidak ada seorang pun yang berhasil menguasainya selama berabad-abad. Namun Xiao Yan menolak menerima kenyataan itu. Xiao Yan bertekad menjadi orang pertama yang menaklukkannya. Dengan teknik roh pagoda pemurnian yang dijalankan secara maksimal, seluruh kekuatan Xiao Yan menyatu menjadi satu. Xiao Yan terus melangkah maju menuju inti api dunia pembakar primordial. Seperti ngengat yang terbang menuju ke arah kobaran api, Xiao Yan terus bergerak meskipun tubuhnya perlahan-lahan hancur. Daging dan darahnya terbakar habis hingga tak tersisa dan hanya tulang emas yang masih bertahan dan terus mendorong tubuhnya maju. Lalu tak lama kemudian, bahkan tulang emas itu juga mulai terbakar. Namun, Xiao Yan tetap tidak berhenti. Ledakan dahsyat juga tiba-tiba bergema. Seluruh tubuh Xiao Yan akhirnya meledak di tengah kobaran api yang tak terlihat tersebut. Tepat ketika semuanya tampak telah berakhir, pecahan tubuh yang hancur justru mulai berkumpul kembali dari segala arah. Tubuh Xiao Yan yang telah musnah secara ajaib kembali terbentuk. Inilah kekuatan jurus bertarung tingkat transen murka akhir zaman, warisan yang pernah dianugerahkan oleh Dewa Abadi kepada Babang Tamfan Xiao Yan sang duta janda di seluruh Nusantara.